Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Lengkong, yang terhormat para Dewan Guru dan karyawan-karyawati, serta anak-anakku yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, saya mengisi masa pengenalan lingkungan sekolah dengan materi wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter. Sebelum kita mulai, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah kita mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, khususnya di dunia dan di akhirat, sehingga kita bisa hidup berbangsa dan bernegara dengan baik. Mari kita bahas mengenai materi yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan. Sebelum berbicara wawasan kebangsaan, kita harus waspada terhadap ancaman terhadap integrasi nasional. Apa saja ancaman terhadap integrasi nasional? Ancaman terhadap integrasi nasional salah satunya, satu, ancaman terhadap negara, yaitu ancaman di dalam negeri dan ancaman di luar negeri. Sekali lagi, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa memakai protokol kesehatan dan mentaati aturan-aturan yang berlaku di masa pandemi. Sekali lagi saya ingatkan anak-anakku, kita mentaati protokol kesehatan sehingga kita menjaga kebersihan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran masa pengenalan lingkungan sekolah bisa tertib dan lancar. Ancaman dalam negeri salah satunya ini, contohnya banyaknya kerusuhan. Apa saja masalah kerusuhan itu? Itu diantaranya yaitu masalah kesenjangan ekonomi, karena ada perbedaan yang kaya dan yang miskin. Itu mengenai masalah kerusuhan. Yang kedua, pemaksaan kehendak, di mana banyak golongan masyarakat yang berusaha memaksakan kepentingan secara tidak konstitusional, terutama berkaitan dengan politik. Nah, itu yang dikatakan pemaksaan kehendak. Yang ketiga, pemberontakan bersenjata. Ini dikarenakan
banyak faktor, salah satunya pembangunan yang tidak berimbang antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa, sehingga banyak pemberontakan bersenjata atau separatisme. Berikutnya yang keempat, keinginan untuk mengubah ideologi. Berupa pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang ingin mengubah ideologi negara. Pemberontakan ini dilakukan oleh kelompok ekstrim, baik kiri maupun kanan. Itu tadi mengenai ancaman di dalam negeri. Contoh yang kedua, ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri perlu diwaspadai demi menjaga kebutuhan, keutuhan bangsa dan negara, untuk mewaspadai ancaman dari luar negeri. Pemerintah Indonesia melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Beberapa hal yang perlu diwaspadai sehubungan dengan ancaman dari luar negeri sebagai berikut. Satu, ancaman militer. Adanya agresi, adanya pelanggaran wilayah, adanya spionase, adanya sabotase, aksi teror, dan yang lebih memprihatinkan, pemberontakan bersenjata dan perang saudara. Itu tadi ancaman militer. Ancaman non militer, contohnya penyalahgunaan narkoba, korupsi, perusakan lingkungan, kebodohan, kemiskinan, dan yang terakhir lunturnya persatuan dan kesatuan. Itu mengenai wawasan kebangsaan. Kami sampaikan hanya beberapa yang penting-penting saja berkaitan dengan cinta tanah air. Anak-anakku yang berbahagia, ancaman terhadap integrasi nasional ini perlu kita waspadai dan perlu kita jaga agar negara kita tetap merdeka dan utuh, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anakku yang berbahagia, kesimpulannya di dalam wawasan kebangsaan ini tidak hanya sekedar kita mendengarkan ceramah guru, tapi kita harus mengamalkan. Salah satunya yaitu disiplin dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah, sehingga kita mengisi kemerdekaan ini tidak sia-sia, sehingga bisa melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira itu untuk sedikit masalah gambaran wawasan kebangsaan. Materi yang kedua saya sampaikan yaitu mengenai pendidikan karakter. Sebenarnya pendidikan karakter
di lingkungan sekolah itu untuk pondasi atau dasar di dalam kegiatan belajar, sehingga kita ini bisa menjadi anak didik yang baik, bertingkah laku, bermoral, dan berpengetahuan, sehingga kita bisa hidup nantinya ke depan bisa bermasyarakat dan bernegara yang baik. Jadi intinya pendidikan karakter itu di dalam lingkungan sekolah itu salah satu wujud perilaku yang dilaksanakan sehari-hari untuk mendukung serta membuat kenyamanan serta memberikan rambu-rambu tingkah laku kita, sehingga kita menjadi contoh bahwa kita itu anak pelajar, apalagi sudah masuk di lingkungan SLTA. Pendidikan karakter ini saya sampaikan ada 3 hal. Yang pertama pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga tujuan. Yang pertama masalah pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter suatu usaha sadar, terencana untuk mendidik dan memperdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Itu tadi pendidikan karakter yang pertama. Pengertian pendidikan karakter yang kedua adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau keimanan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Itu tadi mengenai pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga, pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Demikian tadi pengertian pendidikan karakter. Jangan kemana-mana dulu. Materi pendidikan karakter masih sangat luas yang perlu saya sampaikan, sehingga kalian ikuti dengan baik agar mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kalian nanti
ada manfaatnya. Saya lanjutkan. Pengertian pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ramli, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Pengertian pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ramli, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Yang kedua, pendapat dari para ahli Thomas Liskona. Menurut Thomas Liskona, pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang lain. Itu tadi pendapat dari Thomas Liskona. Berikutnya pendapat para ahli. John W. Santrop. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dan upaya mencegah perilaku yang dilarang. Itu tadi mengenai pendapat John W. Santrop. Berikutnya pendapat dari para ahli menurut Elkin. Pengertian pendidikan karakter adalah suatu metode yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk memengaruhi karakter murid. Dalam hari ini terlihat guru bukan hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga mampu menjadi seorang teladan. Itu tadi menurut pendapat Elkin. Itu tadi masalah pengertian. Tadi kan kita bahas pengertian, fungsi, dan tujuan. Sekarang menginjak fungsi pendidikan karakter. Fungsi pendidikan karakter secara umum adalah untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Fungsi pendidikan karakter secara umum untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku yang baik.
Itu tadi anak-anakku mengenai fungsi pendidikan karakter. Sebelum kita lanjut, tolong diperhatikan, jaga protokol kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa selalu olahraga yang baik dan membantu kedua orang tua atau keluarga kalian. Saya lanjutkan mengenai fungsi-fungsi yang lain di dalam pendidikan karakter. Tadi fungsi pendidikan karakter secara umum. Nah, ini beberapa fungsi pendidikan karakter. Yang pertama, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Beberapa fungsi pendidikan karakter. Yang pertama, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berkepribadian baik. Berikutnya yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Apa toh masyarakat yang multikultur ini? Ini salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari banyak suku, adat istiadat, budaya. Sehingga kita harus toleransi, menjaga persatuan dan kesatuan agar kita ini selalu waspada, jangan sampai kita menyepelekan persatuan dan kesatuan, apalagi membanggakan suku, membanggakan adat istiadat. Nah, bagaimana kita ini agar bisa berbhinneka tunggal ika yang baik? Maka kita harus saling toleransi, hidup di dalam lingkungan suku dan adat kita masing-masing. Tidak boleh merendahkan suku-suku yang lain, apalagi suku-suku atau bangsa-bangsa yang lain, sehingga kita ini nanti bisa menjadikan bangsa ini yang akan tidak bisa bersatu, bahkan kita akan terancam dengan integrasi nasional. Ini yang disebut masyarakat yang multikultur, artinya masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari beberapa suku dan adat istiadat serta budaya dan agama. Sehingga kita ini harus intinya bertoleransi, saling hormat menghormati, menjaga jarak, dan bertutur kata, bertingkah laku yang baik. Yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Nah, ini era sekarang ini membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Jadi
kita ini dituntut dengan adanya perkembangan zaman ini, kita harus belajar, jangan malas. Apalagi kita semakin tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, kita dihadapkan yaitu saingan global, pasar bebas, sehingga kita kalau ketinggalan jauh, kita akan hidup yang kurang bahagia. Nah, bagaimana kita bisa hidup sejahtera sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ini hendaknya kita harus meningkatkan peradaban yang kompetitif. Kita harus mampu bersaing, mulai dari teknologi, masalah komputer, otomotif, bahkan sampai masalah-masalah teknologi yang lain. Sehingga kita tidak ketinggalan. Intinya kita harus tetap belajar. Dan belajar itu tidak ada batasannya. Sehingga kita kalau belajar jangan memandang usia, jangan memandang ras dan lain sebagainya, tapi kita semangat. Bagaimana kondisi pada masa pandemi ini? Nah, ini kita harus pandai-pandai mengatur diri. Pertama, mentaati protokol kesehatan. Yang kedua, kita tetap aturan-aturan yang ada kita taati. Dan yang ketiga, kita harus menjaga jarak di dalam lingkungan manapun. Jangan sampai kita sembarangan, sehingga kita tetap menjadi siswa yang sehat, bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini tidak ada gangguan kesehatan. Tiap hari cuci tangan dan berperilaku menunjukkan karakter siswa yang hebat. Salah satunya di musim pandemi ini, ya kita harus berhati-hati betul, jangan sampai lengah. Nah, ini termasuk salah satunya bangsa yang bisa menyesuaikan diri. Berikutnya, bagaimana Pak pendidikan karakter itu bisa dilakukan? Sejak kapan? Nah, itu pendidikan karakter bisa dilakukan mulai dari kanak-kanak, di lingkungan mana saja, yaitu di lingkungan sekolah, keluarga, serta memanfaatkan berbagai media belajar. Jadi pada kondisi pandemi COVID-19 ini, kita harus belajar bagaimana kita itu menyikapi belajar jarak jauh, belajar tatap muka terbatas, itu ikuti dengan baik, mengerjakan tugas-tugas dengan baik, jangan ada tugas yang tidak dikerjakan atau menyepelekan, apalagi alasan-alasan yang membuat diri kalian ketinggalan. Hilangkan nuansa-nuansa alasan-alasan yang membuat diri kalian ketinggalan, diri kalian tidak maju, diri kalian tidak masa depan kalian tidak cerah dan lain sebagainya. Agar kalian masa depan kalian ini betul-betul nanti dapat kalian capai diharapkan, salah satunya ya ini. Di musim-musim seperti ini kalian harus
pandai-pandai mengatur diri. Nah, ini salah satunya pendidikan karakter. Siswa yang baik, siswa yang bisa mengatur dirinya sendiri dalam keadaan apapun, sehingga siswa itu bisa berlevel karakter, bermoral, bertingkah laku yang baik. Saya lanjutkan mengenai yang terakhir, yaitu tujuan. Tadi kan pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga ini materi yang terakhir, tujuan pendidikan karakter. Pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter itu untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Nah, ini sebenarnya sejak dulu kala nenek moyang kita itu mengajarkan ini, bergotong royong, berakhlak dan bermoral, bertoleransi. Ini sebenarnya ajaran nenek moyang dulu. Tetapi sekarang mulai luntur. Nah, ini mari kita munculkan kembali dengan cara bergotong royong. Bergotong royong ini manfaatnya sangat besar sekali. Salah satunya kalau ada kesulitan-kesulitan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, apalagi di lingkungan bangsa dan negara. Gotong royong jangan disepelekan, karena gotong royong ini banyak contoh-contoh kerukunan, banyak contoh-contoh persatuan. Ini terutama sila ketiga yang ada di dalam Pancasila itu kan persatuan Indonesia. Ini salah satunya bergotong royong. Nah, ini bergotong royong ini sangat bermanfaat. Kalau kita meninggalkan bergotong royong, maka kita akan mengalami kesusahan. Nah, mulai sekarang hambatan-hambatan yang melunturkan bergotong royong, bertoleransi, ini kita munculkan kembali sehingga kita bisa mengamalkan gotong royong, bertoleransi. Bertoleransi itu bagaimana toh? Nah, bertoleransi itu saling hormat menghormati. Misalnya ada teman kita yang kesusahan, warga sekitar yang kesusahan, apalagi di musim kondisi pandemi ini, banyak warga kita yang membutuhkan bantuan. Nah, ini kita minimal kalau tidak bisa membantu dengan materi, kita minimal bisa mengarahkan atau bisa urun rembuk. Nah, itu salah satu wujud gotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari ini. Ada 3 ini sumbernya: agama, Pancasila, dan budaya. Apa saja nilai-nilai pembentuk karakter itu? Ini saya sampaikan ada kurang lebih 18. Yang pertama, kejujuran. Jujur ini sangat penting sekali, khususnya siswa yang masih belajar di lingkungan sekolah. Karena belajar di lingkungan sekolah itu diawali dari sikap dasar yang matang, bisa membuat siswa ini jujur. Kalau di dalam sekolah sudah ada kejujuran, maka nanti kalau lulus sekolah akan tercipta masyarakat yang madani. Apa Pak masyarakat madani itu? Masyarakat yang
intinya itu masyarakat yang mengerti, masyarakat yang bisa bertoleransi, masyarakat yang bisa menyesuaikan diri, masyarakat yang mampu bersaing terhadap kemajuan iptek dan iptak, sehingga kita semua nanti akan menjadi masyarakat madani. Suatu negara yang sudah mendapat merek masyarakat madani itu jelas makmur, jelas adil dan beradab. Kuncinya hanya kejujuran. Kalau masyarakat itu masyarakatnya sudah madani, artinya sudah masyarakat yang betul-betul memahami kehidupan, maka tidak ada hidup ini serba susah, serba kurang, karena didukung dengan masyarakatnya. Tapi kalau masyarakatnya tidak madani, maka kita akan mengalami kesulitan. Kepercayaan kita akan hilang. Kepercayaan kita di negara sendiri sudah sulit untuk dikembangkan, apalagi didengar negara lain. Nah ini. Nah, mari kita tingkatkan kejujuran. Yang kedua, sikap toleransi, ya tadi sudah saya singgung. Yang ketiga, disiplin. Nah, kalian ini kalau sudah saya sampaikan materi pendidikan karakter, minimal disiplin. Ya, disiplin itu mulai dari jam 7 pagi sudah berada di sekolah. Masuk dengan membawa kendaraannya jangan dinaiki, berhenti sebentar, taati protokol kesehatan, salah satunya cuci tangan. Setelah itu membawa kendaraannya di tempat parkir, di parkir yang aman. Nah, itu namanya disiplin. Masuk di kelas, lihat bangkunya masing-masing, sehingga kalian jangan sampai mengganggu bangku sekolah teman yang lain, sehingga teman yang lain merasa nyaman. Dan dalam lingkungan sekolah itu satu kelas, bahkan satu sekolah menengah kejuruan negeri 1 Lengkong ini kita anggap saudara kita. Jangan sampai kita anggap musuh, agar kita itu menjadi siswa yang baik. Semuanya saudara kita. Kita ketemu, ucapkan berbahagia, dan kalian saudara-saudara kita. Tuh. Yang berikutnya kerja keras. Nah, ini kerja keras ini kalian waktu dikasih tugas oleh guru-gurunya harus dikerjakan dengan tepat waktu, jangan sampai tertunda. Ingat, kalian nanti di waktu sekolah akan menjumpai tugas-tugas dari berbagai banyak guru. Siswa yang baik, siswa yang bisa menyelesaikan tugas dengan tuntas, tidak banyak alasan. Itu kalian ingat sewaktu kalian berada di bangku SMK Negeri 1 Lengkong. Berikutnya kreatif. Kalian harus betul-betul memiliki jiwa yang pembaharu. Jangan menuntun, kreatif, sehingga kalian nanti akan menjadi siswa yang berguna bagi lingkungan sekolah. Syukur-syukur kalau nanti kalian lulus bisa berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Berikutnya kemandirian. Ini yang perlu kalian tekankan. Dengan kalian masuk SMK ini, kalian nanti dituntut bisa mandiri. Karena mandiri ini mampu menghidupi keluarga, mampu bersosial, mampu berkomunikasi, dan mampu menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi kalau kalian ini, kemandirian ini didukung dengan kondisi pendidikan karakter tadi, maka kalian akan menjadi siswa-siswa yang tangguh. Jangan sampai kalian tadi tidak percaya diri. Mulai sekarang ditanamkan percaya diri. Banyak bapak ibu guru kita, tokoh-tokoh kita
orang-orang terdahulu itu berpesan, orang yang sukses itu salah satunya jiwa mandiri. Orang yang gagal itu selalu berketergantungan, tidak percaya diri, padahal dia mampu. Ini perlu kalian ingat, anak-anakku yang berbahagia. Itu tadi perlu ditanamkan. Kalau ingin kalian berhasil, ingat itu kemandirian. Ini masih ada waktu kurang lebih 4 menit. Masih banyak materi yang saya sampaikan. Nanti jika tidak cukup, kami tutup sehingga kita lanjutkan di dalam kelas. Saya lanjutkan singkat-singkat saja, yaitu sikap demokratis. Artinya kita tidak memihak. Berikutnya rasa ingin tahu. Lah ini sifat seseorang. Rasa ingin tahu ini perilaku yang sehat. Setiap orang kalau tidak memiliki rasa ingin tahu berarti mereka tidak ada perkembangan. Jadi semua orang ini punya sifat rasa ingin tahunya besar. Terutama penasaran. Oh, saya masuk sekolah SMK ini, apa yang saya cari? Tentunya kalian nanti akan ketemu kalau kalian ini betul-betul memahami pendidikan karakter. Tetapi kalau kalian ini masuk SMK hanya asal-asalan, kalian nanti tidak akan ketemu rasa ingin tahu tadi. Setelah ketemu, kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Bisa dibuat untuk sangu atau masa depan kalian, sehingga kalian akan menjadi masyarakat yang hebat, masyarakat yang madani. Yang 9, semangat kebangsaan. Yang ke-10, cinta tanah air. Yang 11, menghargai prestasi. 12, sikap bersahabat. 13, cinta damai. 14, gemar membaca. Jadi kalian walaupun musim pandemi ini, saya harapkan kalian di rumah gemar membaca. Itu sumbernya banyak diambil dari media. Banyak sekali sumber-sumber yang kalian cari, sehingga kalian nanti kalau kurang jelas bisa berkomunikasi dengan teman-teman kalian yang sudah mendapatkan media bahan bacaan-bacaan untuk belajar. Berikutnya peduli terhadap lingkungan. 16, peduli sosial. 17, rasa tanggung jawab. Dan 18, religius. Saya kira materi wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter kami cukupi sekian. Jika ada kurang atau materi yang saya sampaikan kurang jelas, saya pribadi dan sekolah, saya mewakili SMK Negeri 1 Lengkong, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.